Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya adalah Lilis Yuniati. Saya CGP Angkatan 10 dari SDIT Al-Uswah Tuban. Saya berasal dari Kabupaten Tuban. Di sini, saya akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual pada penerapan segitiga restitusi di modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, dan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan seperti, kamu punya masalah pasti ada alasannya. Atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, pada tahapan yang pertama tentang menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk merefleksi bahwa tindakannya salah. Kemudian berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Murid diberi pertanyaan yang memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Arin sering datang ke sekolah terlambat. Hal ini menjadikan ia tidak bisa mengikuti kegiatan motivasi pagi bersama dengan wali kelasnya, sehingga mengharuskan ia selalu berdoa sendiri. Arin, hari ini kamu terlambat lagi ya datang ke sekolah ya? Iya, Mas. Nah, kira-kira kenapa kok terlambat hari ini? Tadi bangunnya kesiangan, makanya datangnya terlambat. Minggu ini kamu sudah berapa kali terlambat, Ri? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Nah, terlambat itu hal yang wajar nggak? Enggak, Mas. Enggak ya. Makanya kalau sebisa mungkin itu kita harus menghindari itu ya. Kita tahu kita sering kok melihat orang-orang yang terlambat, karena kita juga terlambat gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita harus menghindari itu. Kita cari solusinya sekarang bareng-bareng ya. Iya, Mas. Nah, kira-kira tadi terlambat kenapa? Ngerjain tugas yang kemarin belum selesai. Ngerjain tugas yang kemarin belum selesai. Itu tugasnya kapan? Kemarin. Kemarin Iya. kan? Harusnya selesainya Kemarin. Nah, berarti dari sini apa yang sudah dilanggar dari peraturan kelas kita? Disiplin, Mas. Disiplin ya. Kira-kira disiplin itu penting nggak? Penting, Mas. Penting banget ya. Iya. Nah, kenapa kok penting? Biar kita bisa melakukan semuanya dengan baik ya. Iya. Kita mengerjakan tugas, kalau misalnya jadwalnya hari ini ya hari ini, besok ya besok gitu ya. Biar tidak menunda-nunda, biar ada tugas tidak menumpuk gitu ya. Nah, setelah ini tahu ya salahnya di mana? Iya. Apa? Kurang disiplin. Kurang disiplin. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu kesalahan kita, berarti apa yang kita lakukan? Mengaturnya. Kita jadi memperbaiki diri ya. Oke, kira-kira kedepannya Mbak Arif akan melakukan apa kalau sudah tahu salahnya? Kalau punya tugas rumah itu dikerjakan jauh-jauh hari, terus mengatur pola tidur gitu, terus menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Oke. Nah, kemarin kok begadang itu jam berapa tidurnya? Jam 10 malam. Jam 10. Sekitar segitu. Oke, berarti kedepannya tidak lagi ya? Iya. Oke, nanti Ustazah juga akan bilang sama Mama ya. Kita akan berkoordinasi biar Mbak Arin tidak terlambat lagi. Gitu? Iya, Ustaz. Oke, terima kasih. Mbak Arin boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Arini Saratus Asabila. Aku
aku berasal dari kelas 6D. Setelah melakukan diskusi dengan Ustazah Nia, aku sadar bahwa tindakan yang aku lakukan itu salah. Dan aku akan mengubah kebiasaan burukku dengan cara mengerjakan tugas atau PR yang diberikan jauh-jauh hari sebelum dikumpulkan. Dan aku akan mengubah pola tidurku dan menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Doakan ya teman-teman, semoga Arin menjadi pribadi yang lebih disiplin, turut kepada orang tua, dan lebih nurut kepada ustazah. Segitu dulu ya teman-teman. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faiha marah dan membentak temannya karena temannya yang harusnya ada jadwal piket kabur dan ingin pulang duluan. Faiha tidak terima dan memarahi temannya. Faiha, tadi Ustazah dengar dari Naswa, katanya kamu berantem sama Elmira. Iya, soalnya aku kesel sama Elmira. Kenapa kok kesel? Karena kan harusnya hari ini dia piket, tapi malah langsung pulang. Jadi kan teman-teman yang lain kasihan. Gitu ya. Oke, Ustazah paham. Ustazah kalau ada di posisi kamu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, apa yang kamu lakukan sama Elmira? Tadi aku marahin habis itu aku bentak dengan kasar. Habis itu sapunya aku lempar ke dia karena biar dia mau piket. Oke, Ustazah paham. Kamu peduli sama teman-teman kamu yang lagi piket ya, dan kamu marah kepada temanmu yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar nggak? Sesuai dengan keyakinan kita nggak? Enggak ya. Apa yang kamu langgar dari peraturan kelas kita? Saling menghormati antar teman. Oke, saling menghormati antar teman itu harus dilakukan nggak? Iya. Iya kan, harus dilakukan kan ya. Nah, terus kalau kamu sudah tahu, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Harus lebih bersabar, Aku harus bisa mengendalikan emosiku. Oke. Terus apa lagi yang harus kamu lakukan kepada Elmira? Aku harus minta maaf. Oke. Nanti minta maaf ya. Iya, Oke. Setelah itu, kalau kamu sudah sadar, sudah mau memperbaiki dan sudah mau minta maaf sama Elmira, kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Aku harus lebih sabar. Oke, jadi pribadi yang lebih sabar ya. Harus bisa mengendalikan emosi. Terus kalau ada hal yang serupa, ada temannya yang tidak piket lagi, apa yang dilakukan? Aku langsung bilang ke saya. Oke, betul ya. Iya, Jadi lebih menjaga emosi ya. Iya, Oke, terima kasih Mbak Faiha, boleh kembali ke kelas. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Permata Lubra Faiha. Aku dari kelas 6D. Perasaanku setelah diskusi dengan Ustazah Nia adalah aku merasa senang dan lega karena mampu menyampaikan apa yang aku rasakan. Dari diskusi ini juga aku belajar cara mengendalikan emosi agar tidak mudah marah dalam menghadapi teman sekelasku. Aku juga harus belajar lebih banyak untuk saling menghormati antar teman. Sebagaimana hadis kasih sayang yaitu malayarham layurham. Barang siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.